Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belusukan ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kaisang berbicara soal peluangnya maju di Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Kaisang bilang dirinya bersyukur punya elektabilitas tinggi di Jawa Tengah berdasarkan hasil survei LSI. Saat ditanya akan maju di Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta, Kaisang meminta semua pihak sabar menunggu. Ia bilang akan ada kejutan di bulan Agustus ini. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai wacana duet Anies Baswedan Andika Perkasa di Pilgub Jakarta sesuatu yang menarik untuk ditindaklanjuti. Puan menegaskan hingga kini nama Andika Perkasa masih dikaji di internal partai. Menurutnya Andika adalah sosok capable untuk ditaruh di wilayah manapun, baik di Pilkada Jawa Tengah maupun di Jakarta. Puan menambahkan hingga kini belum ada pengumuman resmi dari DPP PDI Perjuangan mengenai siapa yang akan diusung di Pilgub Jakarta maupun provinsi lain. Ya, nama-nama yang kemudian sekarang muncul, salah satunya Pak Andika menjadi salah satu calon yang nanti kita akan lihat baiknya itu akan kita calonkan di mana, karena pilkada ini orangnya, wilayahnya sangat berbeda-beda dan nggak bisa kemudian satu nama itu hanya di satu wilayah. Termasuk peluang Anies Andika, menarik. Apakah wacana menyandingkan Anies Baswedan dan Andika Perkasa akan terwujud? Dan apakah nama putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep akan jadi lawan di Pilgub Jakarta? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber hari ini. Sudah bergabung Chiko Hakim selaku politisi PDI Perjuangan dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Nanti akan bergabung juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia untuk ikut berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Ival. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Bung Chiko, jadi sematang apa nih untuk memasangkan nama Mas Anies dengan Pak Andika Perkasa? Karena dua-duanya dari PDIP menimbang-nimbang dan bilang menarik juga nih. Bung Chiko kayaknya belum dibuka audionya nih, mohon maaf. Oke, silakan. Sebenarnya belum terlalu matang dan masih cukup cair kalau kita bicara terkait dengan Pilkada Jakarta. Karena di internal PDI Perjuangan sendiri, kami belum final dalam menentukan siapa yang akan kami usung. Baik itu sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur, tergantung nanti kita bekerja sama politik dengan partai mana dan bagaimana pembicaraan-pembicaraan ke depannya. Namun tentu wacana tadi yang disebutkan itu juga cukup menarik dan cukup menjadi pertimbangan di internal. Namun sampai detik ini beberapa nama masih kita otak-atik, masih kita coba untuk simulasikan di internal siapa yang terbaik untuk bisa membawa rakyat Jakarta ke depannya menuju kesejahteraan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan warga terkait dengan permasalahan mereka dan tantangan-tantangan daerah khusus Jakarta ke depannya. Jadi yang di otak-atik itu nama-namanya siapa-siapa aja tuh, Bang? Seperti yang sudah beredar selama ini, ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Pak Ahok masih juga muncul, nama Pak Jarod juga begitu, dan juga nama Bu Risma juga selain di Jawa Timur juga masih dipertimbangkan untuk di Jakarta, termasuk nama Prasetyo Edi Marsudi, nama Charles Honoris, dan saya rasa itulah nama-nama yang sekarang masih kita coba untuk simulasikan mana yang terbaik untuk di daerah mana, dan kami merasa juga bersyukur bahwa calon-calon atau kader-kader dari internal kami karena mempunyai reputasi yang sifatnya nasional dan sekali kemampuan maupun rekam jejak dan pengalamannya itu sangat mumpuni dan pernah menjabat di jabatan-jabatan yang strategis dan memimpin institusi yang. Bung Chiko? Oke, kita perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung Chiko Hakim. Mas Jayadi, nama Anies Andika muncul, sebelumnya ada nama Anies Sohibul Iman. Seberapa kuat sebetulnya nama ini Bung Chiko? Masih cukup cair kasih dengan semua partai politik.
Oke, Bung Ciko, sorry Yes. saya tahan dulu di situ. Ada kendala Ya. jaringan tadi. Saya coba lempar ke Bung Jayadi dulu sebentar ya. Nama Anies Ya. Andika ini seberapa kuat Ya, sebetulnya oke. untuk dimajukan di Pilgub Jakarta menurut Anda? Nama Aniesnya secara individu kan kuat. Semua tahu tingkat kepuasannya cukup tinggi di masyarakat Jakarta dan yang menginginkan juga cukup tinggi di Jakarta. Jadi Anies sebagai individu itu cukup tinggi. Nah, Pak Andika itu juga lumayan bagus sebagai cawagup. Kalau sebagai cagup dia masih agak jauh jaraknya dengan nama-nama seperti Anies, Ahok atau Ridwan Kamil ya. Jadi kalau misalnya mau menggabungkan Anies sama Andika itu sangat masuk akal dari berbagai sisi. Pertama dari sisi elektoral, itu bisa menggabungkan kekuatan elektoral dari Mas Anies dan basis atau kekuatan dari basis PDIP plus Pak Andika. Kita tahu bahwa ceruk suara Pak Andika dengan ceruk suara Pak Anies itu kan kita asumsikan berbeda. Dan kalau kita mau referensikan ke Pilpres lalu, kalau Anies Andika digabungkan itu seolah-olah menggabungkan 01 sama 03 kan? 01 digabung sama 03 itu bisa membuat membuat potensial untuk memenangkan minimal 50% lebih di Jakarta. Kemudian dari sisi elektoral, dari sisi elektabilitas ya. Kemudian juga dari segi kapabilitas juga menarik. Ini dua-duanya tokoh nasional yang potensial untuk menjadi pemimpin masa depan pemimpin nasional ke depan. Dua-duanya sudah dikenal publik. Jadi saya kira itu sangat menarik dari segi elektoral maupun dari sisi kemungkinan untuk pemerintahan ke depan. Elektabilitasnya bagus, kapabilitasnya juga bagus. Nah, tinggal apakah PDIP nanti kalau betul-betul mencalonkan Andika, apakah PDIP akan betul-betul all out gitu menggerakkan semua basisnya? Karena basis PDIP sementara ini kan masih terpecah ke beberapa calon gitu. Oke, Bung Doli sudah bergabung bersama kami saat ini. Bang Doli, suara saya udah kedengeran ya Bang? Ya, clear. Oke, di kubu seberang udah muncul nama-nama Anies Sohibul, terus ada muncul Anies Andika. Kalau dari kubu Kim gimana nih, udah matang belum yang mau diajukan ke Pilgub Jakarta? Iya, saya kira itu kewenangan, otoritas ya, kedaulatan dari masing-masing partai politik ya. Bahwa kemarin misalnya PKS sebelumnya mencalonkan Bung Doli? Sohibul Iman, memaketkan antara Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman. Nah, sekarang mungkin muncul lagi nama Pak Anies dengan Pak Andika gitu. Jadi saya kira ini kan sekarang semua partai politik sedang melakukan exercise ya, mencari berbagai kemungkinan dengan melakukan simulasi-simulasi antara nama satu dengan nama yang lain. Nah, sama juga dengan kami di Golkar dan juga sama dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, kita sekarang terus lakukan exercise. Dulu kan beberapa waktu yang lalu kami pernah mengusulkan salah satunya 3 nama ya dari Golkar. Ada Pak Erwin Aksa, kemudian ada Pak Ahmad Zaki, dan kemudian Pak Ridwan Kamil, yang kemudian nama Ridwan Kamil ini bagi partai-partai politik yang di dalam Koalisi Indonesia Maju mendapatkan respon yang positif gitu. Kalau nama Walaupun Kaisang juga dieksersis nggak dari koalisi Kim? Loh ya, tunggu dulu sebentar. Oke. Jadi itu prosesnya ya. Nah, kemudian kami di Golkar kan melihat dinamika yang terjadi. Karena waktu itu Ridwan Kamil kita kasih surat tugas ada 2 di Jakarta dan di Jawa Barat. Nah, kemudian kami merekomendasikan idealnya Ridwan Kamil itu tetap di Jawa Barat. Maka setelah itu muncullah nama-nama yang lain, dan kami juga waktu itu menyarankan ya agar semua partai-partai politik yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju ini munculkan saja nama-nama yang lain ya. Misalnya di Gerindra itu ada Pak Riza Patria. Dia mantan wakil gubernur, kemudian ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta sekarang. Kemudian ada nama Budi Jiwandono, ada Ibu Saras ya.
Nah, kemudian juga di PAN saya kira bisa aja dimunculkan nama-nama seperti Eko Patrio. Nah, termasuk kalau kemudian ada teman-teman PSI yang mengusulkan nama Pak Kaisang, ya itu dimungkinkan sekali. Nah, tinggal kan nanti sisa waktu 1,5 bulan ini, ya baik itu di Golkar atau di Koalisi Indonesia Maju atau teman-teman di PKS, di PDIP, pasti akan mencermati sisa 1,5 bulan lagi ini untuk mencari siapa nanti pada akhirnya diputuskan secara final yang intinya judul besarnya itu adalah semuanya ingin menang. Tidak ada partai politik atau siapapun di antara kita kalau ingin bertanding, ingin berkompetisi tidak ingin menang, pasti semuanya ingin menang. Ini kan simulasi semua yang lakukan ini mencocok-cocokkan berbagai kemungkinan kan intinya supaya semuanya ingin meraih kemenangan. Tapi dari exercise yang muncul beberapa nama yang sudah diajukan dari beberapa partai ini sudah mengerucut kepada siapa dan seberapa besar juga potensi Kaisang ini untuk maju, apakah itu akan jadi cagup atau jadi cawagup? Jawabnya nanti Abang Doli, kita akan lanjutkan lagi diskusi usai jeda berikut ini. Masih melanjutkan diskusi bersama Ciko Hakim dari PDI Perjuangan, kemudian Ahmad Doli Kurnia dari Golkar dan juga Mas Jayadi Hanan dari LSI. Bang Ciko, tadi secara elektabilitas, kalau menurut elektabilitas, kapabilitas, popularitas menurut Mas Jayadi, nama Anies Andika ini mumpuni. Jadi bakal dipertimbangkan serius atau masih exercise lagi nih dengan pasangan yang lain? Sampai hari ini masih exercise. Kita bukannya ingin menutup-nutupi atau tidak ingin terbuka, tapi ini sejujurnya yang sedang terjadi di internal kami. Kami masih juga mengutak-ngutik, mensimulasikan supaya tidak salah kami memberikan calon dari internal untuk rakyat di mana pilkada itu sedang digelar gitu. Jadi termasuk Pak Andika gitu, karena juga ada semacam permintaan dari masyarakat untuk beliau maju di daerah lain seperti di Jawa Tengah. Jadi tetapi memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Jayadi, kalau Anies Baswedan ini kan memang secara pribadi ya, kita tidak usah bicara partai politik mana yang mendukungnya, memang mempunyai elektabilitas yang lumayan. Saya katakan lumayan karena semuanya sebenarnya masih di bawah 40-an%, artinya masih beatable lah. Artinya Anies Baswedan memang harus mencari pasangan yang tepat dan partai-partai politik pendukung yang juga tepat untuk dapat tenang dan melenggang untuk memenangkan pertarungan ini. Jadi semuanya masih cair saya rasa, dan PDI Perjuangan tentu tidak menutup kemungkinan bekerja sama politik dengan partai-partai lain, termasuk partainya Bang Doli gitu. Kita nggak pernah di pilkada ini membatas-batasi siapa yang akan kita ajak kerjasama atau ketika kita diajak kerjasama lalu kemudian kita menutup pintu, tidak. Kita tetap terbuka karena memang ini saatnya untuk bersama-sama membangun daerah-daerah di Indonesia. Masih wait and see-nya itu melihat apa? Elektabilitas kandidat lain atau lobby-lobby dari parpol lain atau gimana? Itu semua elektabilitas dari kandidat yang akan kami usung dari internal, elektabilitas dari kandidat yang akan kami ngajak untuk berpasangan, dan tentunya pembicaraan dengan partai politik. Tiba-tiba kalau kita mau berpasangan dengan pasangan A, namun kemudian partai politik lain nggak mau memasangkan dengan kader kita, kan itu juga harus menjadi hitung-hitungan. Jadi kalau pilkada ini kan nggak bisa sekedar menyebut nama aja, tapi ada pembicaraan-pembicaraan di antara partai politik dan deal-deal dan negosiasi, dan tentunya ini yang tentunya akan kita lakukan karena waktu masih cukup panjang, masih sampai 20-an Agustus, kita masih ada waktu untuk bisa menyempurnakan semua. Bang Doli, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi di tengah sekian banyak nama yang diusulkan oleh partai-partai di KIM itu sudah mengerucut kepada siapa? Karena kalau ingat lagi Pak Prabowo sempat bilang bakal ada kejutan. Ya belum, semuanya masih dinamis, semuanya masih mungkin. Nama-nama itu juga semuanya masih punya peluang ya. Nah, tinggal kita lihat, karena begini, untuk pilkada ini kan sebetulnya ya variabelnya itu pertama kali soal ketokohan ya. Nah, ketokohan itu kan bisa diuji dari sejauh mana selama ini proses interaksi yang terjadi di antara tokoh itu dengan masyarakat. Dan itu yang paling gampang lihatnya adalah dari survei gitu loh. Nah, 1,5 bulan saya kira juga masih banyak bisa terjadi kemungkinan. 1,5 bulan itu bisa saja seseorang tiba-tiba yang tadinya tidak muncul ya, kemudian dianggap cukup capable dan kemudian ya punya daya terima atau akseptabilitas dari masyarakat, itu juga pasti nanti akan jadi pertimbangan ya setiap partai politik termasuk kami di Koalisi Indonesia Maju dan khususnya Golkar. Nah, jadi nama-nama yang saya sebutkan tadi itu ya itu masih punya peluang yang sama, karena tadi betul yang disampaikan oleh
Pak Ciko bahwa ya yang kedua selain faktor ketokohan, ini kan adalah instrumen pendukung partai politik yang rata-rata kalau dilihat secara nasional ya mungkin sedikit sekali ya atau jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang lain. Ada partai politik di daerah tertentu itu bisa mengusung sendiri. Jadi artinya kerjasama politik itu juga menjadi penting. Ya, kerjasama untuk menggabungkan instrumen politik atau jaringan yang politik yang dipunyai oleh sebuah partai politik dengan partai politik yang lain itu menjadi penting. Makanya kami juga sama, saya kira bahwa Golkar walaupun memang berada dalam koalisi Indonesia Maju, tetapi juga sangat terbuka ya untuk bekerja sama dengan partai politik mana saja, termasuk partai politiknya Pak Ciko ini. Dan tidak hanya di Jakarta ya, saya kira seluruh Indonesia. Ini kan ada 508 kabupaten kota dan 37 provinsi yang peta politiknya itu tidak bisa disamakan persis dengan peta politik secara nasional. Karena daerah-daerah ini pasti dinamikanya berbeda, kemudian kepentingannya berbeda, termasuk hasil pileknya juga berbeda. Jadi nggak bisa kemudian kita menutup diri untuk tidak bisa bekerja sama dengan partai politik yang lain. Kalau spesifik nama Kaisang, karena kan belakangan diduga banyak pandangan bahwa ini jangan-jangan kemungkinan Kaisang bakal maju nih. Potensinya kalau dilihat dari Golkar sendiri, kemungkinannya cagup atau cawagup nih pertimbangannya? Kita belum bisa menentukan, belum bisa berspekulasi ya. Karena tadi saya katakan setiap nama yang tadi saya sebutkan termasuk nama Pak Kaisang itu masih punya kemungkinan. Dan kita juga belum bisa menentukan di posisi mana karena biasanya ya untuk posisi calon wakil gubernur itu kan akan bisa lebih mantap ketika kita sudah punya calon gubernurnya dulu. Ya. Jadi kan misalnya tadi contoh antara Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Anies dengan Pak Andika. Itu kan setelah memang Anies sudah mantap siap untuk maju menjadi calon gubernur. Nah, kalau misalnya belum pasti, saya kira susah untuk menentukan calon wakil gubernurnya siapa. Gitu. Sudah kita tangkap maksud dari situ. Bung Joyadi, singkat saja untuk Anda. Jadi lawan yang sepadan menurut Anda kalau Anies kemudian sudah diusung nih, begitu dengan pasangan yang beragam, lawan sepadannya siapa? Apakah Kaisang itu tadi? Karena kan banyak yang menduga demikian. Kalau secara individu, Anies itu lawan sepadannya Ahok dan Ridwan Kamil berdasarkan data yang ada sekarang gitu. Secara individu. Tetapi ke depan, jadi kalau demikian maka untuk sementara saya harus mengatakan Anies belum sepadan sama Kaisang, gitu. Jadi, tetapi secara potensial bisa aja Kaisang. Kenapa? Kita berasumsi Kaisang tidak hanya membawa elektabilitas atau kekuatan individunya, dia bisa membawa kekuatan jaringan partai-partai Kim, sekaligus terutama adalah para loyalis Pak Jokowi yang kemungkinan besar akan mendukung Kaisang kalau Kaisang maju gitu. Jadi untuk sementara Anies belum sepadan kalau sama Kaisang, sepadannya sama Ahok sama sama Ridwan Kamil gitu. Nah, kalau Ahok sendiri tidak maju, maka salah satu cara Anies untuk menang adalah ke PDIP gitu. Ke PDIP tanpa Ahok berarti kan, karena Ahok kan nggak bisa jadi wagub, kan pernah jadi gubernur. Kira-kira petanya begitu, tapi memang dugaan saya di Jakarta ini karena faktor ketidakpastian cukup tinggi, walaupun ada petahana ya, kan tidak ada petahana yang sampai 70% elektabilitasnya. Jadi ketidakpastian cukup tinggi, tapi pada saat yang sama petahananya cukup kuat. Jadi dugaan saya partai-partai di Pilkada DKI Jakarta itu akan berhitung sampai last minute dugaan saya. Masih akan menghitung dan masih cair sifatnya begitu. Bang Ciko, Bang Doli, Mas Jayadi, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore.